Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fira Raihani dari Universitas Yarsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi Angkatan 2019. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang neraca lajur. Neraca lajur itu adalah kertas kerja yang terdiri atas kolom-kolom yang digunakan untuk memberikan data tentang saldo setiap rekening. Jumlah yang dibutuhkan memberikan data yang diperlukan dalam penyusunan laporan keuangan. Bentuk neraca seajur atau worksheet itu sendiri terdiri dari 5 kolom yang digunakan untuk nomor akun, nama akun, dan juga penempatan debit dan kredit. Penyusutan neraca lajur atau worksheet yang terdiri dari berbagai kolom neraca saldo, kolom jurnal penyesuaian, kolom neraca saldo setelah penyesuaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Ini adalah fungsi-fungsinya. Yang pertama itu dengan adanya neraca lajur, data keuangan akan lebih mudah untuk dilihat dan digunakan untuk keperluan selanjutnya. Yang kedua itu ada dalam pencatatan keuangan sangat mungkin terjadi kesalahan, baik oleh human error maupun kesalahan software yang digunakan. Karena itu, proses pencatatan yang dilakukan dalam neraca lajur akan dapat memperbaiki dan menghindari kesalahan pencatatan keuangan secara keseluruhan. Lalu yang ketiga itu memudahkan dan menghemat waktu pembuatan laporan keuangan tanpa perlu mencari data dari sumber yang terlalu banyak. Ini adalah tampilan neraca lajur yang akan kita buat hari ini. So, kita langsung aja ke Excel-nya. Di sini saya sudah buat kolom-kolomnya nih untuk kode, nama akun, pos saldo, debit kredit neraca saldo, pos laporan, laba rugi, neraca. Lalu kita mulai aja. Untuk kode akun itu kita ini sama dengan kode akun. Kita enter aja. Nah, nanti langsung semuanya otomatis. Nah, untuk nama akun kita pakai rumus VLOOKUP. VLOOKUP. Terus kita pencet yang ini A6. Lalu titik koma daftar akun. Titik koma kolom kedua, titik koma, false. Aduh. Tutup kurung. Enter. Ini kita double klik aja. Semuanya nanti ngikut. Nah, untuk pos saldo juga kita masih menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP, terus A6, masih sama kayak tadi. Lalu daftar akun. Titik koma, tapi kolom ketiga, titik koma, false. Nah, sama, double klik aja. Nah, untuk neraca saldo, ini kita akan menggunakan rumus if dan sum if. Kita pakai logical test-nya. Nah, untuk itu, pertama-tama saya akan mulai di yang debit. Kita masukin rumus if-nya sama dengan if. Sama dengan if, lalu logical test-nya itu ini, pos saldo yang baris ke-6, C6, sama dengan tanda petik, debit, tanda petik, titik koma, udah sampai sini, lalu kita masuk ke rumus sum if. Sum if, tanda buka kurung, lalu kita pergi ke sheet account. Nah, di sheet account kita klik yang ini nih, paling atas, nanti itu ngeblok semuanya dari atas sampai bawah. Nih, kayak gini teman-teman ya. Rumusnya udah masuk. Selanjutnya kita tutup kurung. Untuk kriterianya itu kita klik di sheet account bagian A6 ini. Lalu titik koma. Sum range-nya itu kita pakai kolom debit. Ini, E. Lalu tutup kurung. Nah, kita kurangin dengan rumus yang sama, sum if. Kayak gini kan. Lalu buka kurung, masukin A ini, yang kayak tadi, pokoknya sama, titik koma, A6, titik koma,
kolom E lagi yang ini. Lalu tutup kurung. Nah, ini kan rumusnya sama banget ya sama yang tadi. Itu tuh kenapa? Karena di sini pas kita bikin jurnal umum, kita masukin awal itu di neraca saldo. Jadi kita akan kurangin dulu. Nah, kita kan bikin di jurnal umum, masukin awal itu di neraca saldo. Nah, jadi kita akan kurangin dulu, karena kalau tidak hasilnya bakal beda di neraca saldo yang kita buat kemarin. Jadi intinya kayak gitu. Jadi harus dikurangin dulu. Selanjutnya itu kita jumlahkan, ditambah sum if. Kita ke jurnal umum. Nah, untuk di jurnal umum kita klik yang B ini nih, yang nomor akun, nanti kan keblok semuanya dari atas sampai bawah. B, lalu titik koma, untuk kriteria ada di sheet neraca lajur, berarti kita akan neraca lajur yang pengen kita buat, lalu kita klik yang ini nih, kode akun yang pertama, yaitu A6, udah kayak gini, titik koma, sum range-nya itu, nih sum range-nya itu, kita balik lagi ke jurnal umum, teman-teman. Ini emang agak bolak-balik sih. Lalu kita klik yang E, kolom debit. Setelah itu tutup kurung. Nah, lalu dikurang dengan yang kredit, kita klik lagi, kita tulis lagi sum if, rumus sum if. Range-nya itu kode akun di jurnal umum. Ini kan jurnal umum, yang ini berarti. Nomor akun ya maksudnya. B atas, lalu titik koma. Kita ke neraca lajur lagi. Yang ini, yang latihan tadi. Kita klik lagi yang A6. Setelah itu titik koma. Kita ke jurnal umum lagi. Baru kita masukin yang ini, yang kredit. Nah, tutup kurung. Terus titik koma. 0. Kenapa 0? Karena kita mau memperoleh data yang benar, bukan yang mendekati. Lalu kita tutup kurung aja, klik enter. Nah, ini tinggal di double klik aja, udah masuk semuanya yang ada saldonya. Oh ya, jangan lupa ini aku mau ganti accounting dulu. Nah, supaya seperti ini. Setelah itu kita akan melakukan untuk yang kredit. Teman-teman, kita masih menggunakan rumus yang sama, jadi sama dengan if, kan? Lalu logical test-nya itu klik C6, nih C6 sama dengan tanda petik kredit, karena kita mengisi yang kredit kan, petik 2, titik koma, lalu baru kita masukin sum if. Ya, kayak gini. Untuk range-nya itu ada di set account. Kita ke akun lagi. Kita klik yang ini lagi. Sama seperti tadi. Titik koma. Kriteria, untuk kriteria kita klik kode akun kolom A6. Masih sama. Titik koma. Sum range-nya itu klik dulu sisi bagian debitnya. Berarti E. Yang ini kan. Lalu tutup kurung. Nah, setelah itu kita tambah sum if yang mau ditambah dari jurnal umum. Belum. Setelah itu kita kurang. Sorry teman-teman, kita kurang. Nah, di sini kita bisa copy paste aja rumusnya. Nah,
Udah kayak gini, kita tambah sekarang baru nih, ditambah sum if yang mau ditambah dari jurnal umum, berarti kita ke sheet jurnal umum. Range-nya itu ada di kolom B ini. Ya. Lalu titik koma. Kriterianya kita pakai di sheet neraca lajur. Kita balik lagi ke neraca lajur. A6. Lalu titik koma. Kembali ke sheet jurnal umum. Kita klik kolom yang F ini yang kredit. Lalu dikurang, ini tanda kurung dulu, tutup kurung, dikurang dengan yang bagian debit, yaitu sum if lagi. Sum if, range-nya itu jurnal umum, ini, B ini, lalu titik koma, kriterianya ada di sheet neraca lajur A6, ini A6, titik koma, sum range-nya itu kita ke jurnal umum lagi, bagian debit ya teman-teman. Jurnal umum di bagian debit, setelah itu tutup kurung, lalu titik koma, 0, tutup kurung. Oke, ntar kita double klik aja. Nah, udah muncul saldo-saldo yang memang dikredit. Nah, begitu kita isi pos laporan menggunakan rumus VLOOKUP. VLOOKUP A6, lalu daftar titik koma, daftar akun, titik koma, kolom keempat, titik koma, false, false, tutup kurung, enter. Biasa di double klik. Nah, untuk di laba rugi dan neraca, kita akan menggunakan masih sama rumus if. Caranya itu sama dengan if logical if logical testnya itu kita pakai yang ini F6, lalu sama dengan tanda petik debit karena kita mengisi yang di debit, tanda petik lagi, titik koma, laba rugi, lalu titik koma, karena kita isi bagian debit, maka kita klik bagian debit yang ini nih. Nah, D6, lalu titik koma, 0, value if false-nya 0, lalu tutup kurung, enter. Nah, ini di double klik lagi, muncul saldo-saldo yang masuknya itu di laba rugi bagian debit. Nah, untuk yang di kreditnya, kita masih pakai rumus yang sama, if logical test-nya F6 sama dengan tanda petik laba rugi, tanda petik titik koma, berarti kan kita mau ngisi yang kredit nih, berarti yang ini nih, E6, titik koma, 0, tutup kurung, enter. Double klik lagi, udah masuk saldonya. Laba rugi di bagian kredit ada pada penjualan barang ya.
Nah, sekarang kita ke neracanya masih sama, cuma beda di tadi kan kalau ini kan ininya laba rugi nih. Kalau neraca itu neraca. Oke, kita mulai aja sama dengan if. Logical test-nya itu di F6. Lalu sama dengan tanda petik neraca, tanda petik, titik koma, untuk neraca itu debitnya kan di sini, di 6, titik koma, 0, tanda kurung, tutup kurung, enter. Udah, kita klik 2 kali, udah muncul. Lalu sekarang kita yang kreditnya, if F6 sama dengan tanda petik neraca, tanda petik, titik koma, E6, titik koma, 0, tanda kurung. Nah, selesai untuk masuk-masukin rumusnya. Nah, ini tinggal di total aja. Total. Kita bikin dulu. Ini laba. Bentar ya. Nah, ini kita totalin dulu ya, teman-teman. Sum. Nah, ini juga kita totalin. Sum. Dah. Udah kayak gini. Untuk bagian laba rugi sama neraca kan, nih laba rugi sama neraca ini kan nggak balance ya, teman-teman. Itu emang nggak langsung balance gitu. Jadi kita ituin lagi di sini. Kita masukin sama dengan dikurang yang ini, 85 yang ini dikurang sama yang ini. Enter. Nah, untuk yang ini itu di sini kita masukin sama dengan ini, yang ini dikurang sama yang ini. Nah, kayak gini. Udah kayak gitu, ini di jumlah. Kita jumlah dulu. Yang ini juga dijumlah. Ini kita turunin. Yang ini juga, aduh. Ini juga kita turunin nih. Nah, udah kayak gini, udah balance kan. Nah, udah deh, kayak gitu aja. Nah, sama kan sama yang ini. Tuh, udah balance. Jadi, sekian video hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.